Baik, untuk selanjutnya pengenalan tata tertib sekolah SMK Mahaputra kepada Ibu Diah Wiwit C. SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan di sini nama Ibu Diah Wiwit Cahyaningsih. Ibu di sini sebagai Wakasek Kesiswaan. Ya, nanti kalau kalian sudah sudah memasuki KBM, nanti akan sering bertemu dengan Ibu, apalagi kalau nanti semisal KBM-nya sudah tatap muka. Ya, di sini Ibu akan sedikit memperkenalkan tentang tata tertib di SMK Mahaputra. Untuk kegiatan KBM di SMK Mahaputra, apabila KBM itu tatap muka, kalian masuk ke SMK Mahaputra jam 6.30. Jadi kalian jam 6.30 itu sudah harus ada di SMK Mahaputra. Berbeda dengan SMK yang lain ya, mungkin jam 7, ada juga yang jam 7 lebih. Kenapa di SMK Mahaputra harus jam 6.30 itu sudah ada di sekolah? Karena di SMK Mahaputra itu jam 6.30 ada pendidikan karakter keagamaan. Jadi nanti jam 6.30 kalian sudah masuk gerbang SMK dan kalian menuju ke masjid. Jadi ada kegiatan karakter keagamaan, kalian akan membaca Al-Quran secara bersama-sama. Ya, jadi nanti kalau KBM-nya sudah tatap muka, kalian membawa Al-Quran dan alat sholat sendiri dari rumah. Jam 6.30 kalian sudah ke masjid, sudah berada di masjid, dan kalian ngaji ya, membaca Al-Quran bersama, nanti ada pembimbingnya. Terus setelah kalian membaca Al-Quran, kalian akan sholat duha di masjid ya. Setelah itu baru nanti KBM dimulai. KBM dimulai itu jam 7.15. Tapi karena sekarang kita kondisinya lagi daring ya, kemungkinan besar KBM-nya masih KBM daring. Nanti kalian akan mulai pembelajaran itu jam 8. Ya, jam 8. Jam 8 kalian mulai pembelajaran secara daring. Nanti biasanya kalau yang tahun-tahun kemarin ya, yang tahun kemarin itu ada yang pakai e-learning, ada yang live di Zoom, ya, ada yang live di YouTube. Ada juga yang pakai Google Meet, ya. Nanti itu kondisional ya, sesuai gurunya mau pakai apa. Itu untuk KBM daring. Terus kalau semisal kalian itu KBM-nya tatap muka, kadang ada siswa yang terlambat ya. Ada beberapa siswa yang terlambat. Biasanya kalau kalian terlambat itu akan diberi waktu ya, diberi kelonggaran waktu itu 5 menit. Jadi jam 6.35 masih bisa masuk ke SMK. Tapi kalau semisal jam 6.35 lebih itu nanti ya pintu gerbang SMK sudah ditutup. Jadi nanti setiap harinya kalau nanti KBM-nya sudah berjalan tatap muka, itu di depan atau di gerbang itu ada Pak Satpam ya. Terus biasanya ada anak-anak OSIS dan ada guru piket. Jadi nanti siapa yang terlambat datang ke sekolah itu akan dicatat ya, akan dicatat dan akan diberi sanksi. Kalau terlambatnya lama
ya. Kadang ada yang jam 7 baru datang ke sekolah. Itu nanti siswa tersebut atau anak-anak itu akan disuruh pulang lagi. Jadi anak itu disuruh pulang lagi dan kembali ke sekolah bersama orang tua. Jadi pihak sekolah ingin tahu kenapa anaknya, ya, anak tersebut bisa terlambat. Biasanya alasan anak-anak kalau terlambat itu bangun kesiangan, ya. Ibu juga khawatir nanti kalau semisal KBM-nya sudah tatap muka, kalian selama ini sudah terbiasa dengan KBM daring. Ibu khawatir nanti di kebiasaan kalian bangunnya siang, ya. Jadi nanti kalau misal KBM-nya itu sudah KBM tatap muka, itu kalian harus ekstra, ya, harus ekstra mengembalikan kebiasaan. Karena sebelum KBM-nya daring pasti kalian sudah terbiasa bangun pagi, mandi, sarapan, siap-siap. Biasanya jam 6 lebih, ya, sudah pada berangkat ke sekolah. Tapi karena ini KBM-nya daring, kalian sudah terbiasa, sudah 1 tahun lebih, ya, sudah 1 tahun lebih kalian sudah terbiasa bangunnya siang, karena biasanya KBM daring itu dimulainya lebih siang, ya. Jadi ibu berpesan kepada anak-anak siswa baru, ya, siswa baru ini nanti mulai belajar untuk membiasakan lagi bangunnya pagi, ya. Kalian yang muslim pastikan harus sholat subuh, tapi biasanya anak-anak itu alasannya sholat subuh Bu, cuma setelah sholat subuh kalian tidur lagi, ya, kebablasan sampai siang dan tidak mengikuti KBM. Itu yang ada di lapangan, ya. Nah, untuk nanti kalau kalian KBM-nya, sementara ini KBM-nya masih daring, itu nanti dimulai, kalau yang tahun kemarin dimulai jam 8.00 itu kalian sudah mulai KBM daring, ya. Nah, ini pun masih banyak siswa-siswa yang terlambat atau tidak mengikuti KBM daring dengan beberapa alasan. Ada yang karena malamnya mereka begadang main game, ya, main game. Jadi mereka bangunnya kesiangan. Kalau ditanya subuh atau enggak, mereka bilang subuh tapi tidur lagi. Jadi mereka enggak mengikuti KBM. Ada yang alasannya tidak ada kuota. Sementara kuota itu disubsidi, ya, oleh sekolah. Kalau yang tahun lalu itu anak-anak mendapatkan subsidi pulsa 50.000 kalau nggak salah, 50.000 dari sekolah, dipotong langsung dari SPP. Tidak tahu nanti tahun ini, ya, kalau yang tahun kemarin begitu. Tapi tetap saja ada anak-anak yang alasan tidak mengikuti KBM itu karena tidak punya kuota, ya. Terus ada juga yang tidak mengikuti KBM karena tidak punya HP. Nah, untuk masalah-masalah yang kemarin, ya, yang seperti itu, kalau anak-anak itu beralasan bangunnya kesiangan, paling kita nanti akan kerjasama dengan orang tua, ya, supaya orang tuanya bisa membangunkan anak-anaknya agar anak-anaknya bisa ikut KBM. Kalau masalah kuota dan tidak punya HP, ya, tidak punya alat gitu, itu pihak sekolah juga memberikan keringanan, ya, bisa kalian misalnya ada teman yang dekat, kalian bisa gabung. Jadi KBM-nya, kalian mengikuti KBM-nya itu, kalian bisa 1 HP atau 1 laptop buat bersama, berdua atau bertiga.
Asalkan nanti saat absensi itu kalian tetap satu-satu. Jadi biasanya absen itu kan di chat ya, di chat absennya itu nanti kalian tetap ngechatnya satu-satu. Ya, meskipun kalian mengikuti KBM-nya itu secara bersama-sama. Biasanya nanti guru akan meminta untuk kalian mengirimkan foto atau dokumentasinya saat kalian mengikuti KBM. Nah, nanti difoto aja, misalnya kalian bertiga atau berdua, difoto aja baru dikirimkan. Dan konfirmasi ke gurunya kalau kalian itu mengikuti KBM-nya bareng ya. Jadi bersama-sama. Satu laptop, satu HP, berdua atau bertiga. Tidak apa-apa ya, daripada kalian tidak mengikuti KBM daring. Nah, kalau KBM-nya normal, KBM normal, tatap muka, aturan di SMK Mahaputra, selama kalian sudah memasuki pintu gerbang, selama kalian sudah memasuki lingkungan SMK Mahaputra, kalian dilarang untuk meninggalkan SMK, ya, untuk meninggalkan sekolah. Jadi tidak diperbolehkan, misalkan kalian mau fotokopi, mau ngeprint tugas, atau mau ambil apa ke rumah, itu tidak diperbolehkan. Jadi nanti semisal KBM-nya sudah tatap muka, malam harinya kalian persiapkan baik-baik apa yang perlu dibawa, tugas apa yang diberikan guru ya. Jadi nanti nggak ada alasan kalian mau ngeprint tugas Bu, mau fotokopi tugas Bu, atau mau ngambil flash disk atau apa gitu ya. Jadi kalian selama sudah masuk ke SMK Mahaputra, selama sudah masuk ke lingkungan SMK Mahaputra, kalian dilarang untuk meninggalkan SMK Mahaputra, kecuali ada hal-hal atau kepentingan yang mendesak. Itu pun harus dengan orang tua ya, misalnya orang tua yang menjemput kalian ke sini. Jadi tidak diperbolehkan kalian untuk meninggalkan SMK Mahaputra. Ya. Terus nanti kalau semisal sudah KBM-nya tatap muka, saat jam istirahat itu kalian tidak diperbolehkan ada di dalam kelas. Jadi selama istirahat, ini Ibu bercerita kalau kalian tatap muka ya. Jadi selama istirahat, kalian harus berada di lingkungan sekolah, di luar kelas, tapi masih di lingkungan sekolah. Bisa di halaman, bisa di lapangan, atau mungkin nanti bisa di Jabon ya, di greenhouse gitu. Asalkan tidak di kelas. Nah, selama ini yang ada di lapangan itu kadang anak-anak, Ibu herannya, kalau saat istirahat mereka pengennya di dalam kelas. Tapi saat KBM ada yang di luar kelas. Ya, mungkin karena belum mengerjakan tugas atau mungkin pusing dengan pelajarannya, jadi ada yang nyumput di luar kelas. Ya, Ibu harapkan untuk siswa-siswa yang baru ini nanti tidak seperti itu. Jadi selama istirahat ya, nanti kalau sudah KBM-nya tatap muka, selama istirahat kalian harus berada di luar kelas. Jadi kelas kosong, pintu ditutup. Kalian semuanya ada di luar kelas ya. Kenapa harus ada di luar kelas? Karena kadang anak-anak itu ada yang menyimpan uang atau menyimpan HP ya di dalam tas. Tas itu kan ada di dalam kelas ya. Kalau semisal ada kehilangan uang atau apa, kalau kalian ada di dalam kelas, berarti kalian bisa dicurigai. Jadi Ibu mohon ya, nanti semisal kalian sudah KBM-nya tatap muka, begitu bel istirahat bunyi, itu kalian buru-buru keluar kelas. Ya. Terus di SMK Mahaputra itu kita budayakan 5S. Ada yang tahu 5S itu apa? Cung? Ada yang tahu? Ya. Ya, boleh diketik tuh kata Pak Yusuf. Ya, 5S itu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ya. Jadi sebagai
sebagai siswa SMK Mahaputra, kalian harus membiasakan itu. Senyum. Kalian harus tersenyum kepada siapapun yang kalian jumpai di SMK Mahaputra. Meskipun ya nanti siswa-siswa baru ini, anak-anak baru ini belum kenal temannya, mungkin belum kenal guru satu persatunya ya. Tapi begitu nanti kalian masuk ke SMK, meskipun belum kenal, yang utama ya, yang pertama itu senyum dulu. Ya. Senyum dulu, baru kalian sapa. Ibu nggak mau ada anak yang datang ke sekolah main nyelonong aja ya. Padahal di situ ada guru yang lagi duduk, atau di situ misalnya di ruang guru atau di TU ada guru lagi duduk, ya anaknya datang nggak nyapa sama sekali, nggak senyum ya. Jadi diusahakan, dibiasakan untuk senyum ya, senyum. Kalau kalian ketemu dengan siapapun di lingkungan SMK, senyum ya, senyum. Terus nyapa, nggak ada susahnya ya, kalian nyapa, terus salam, berikan salam, terus sopan santun itu penting ya. Sopan santun kalian di sekolah itu mencerminkan sopan santun atau perilaku kalian di rumah. Ya, kalau kalian di sekolahnya sopan santun sama guru, sama teman gitu ya, kemungkinan besar di rumah pun kalian sopan ya, sopan santun sama orang tuanya ya. Nah, untuk pakaian seragam, untuk pakaian seragam di SMK Mahaputra itu ada beberapa ya, ada beberapa seragam, 7 kalau nggak salah, 7 seragam. Nanti ini akan ditayangkan. Oh ya, untuk hari Senin, nah kalian bisa lihat ya, ini ada Dimas, ada Kak Dimas sama Kak Ilma. Ini contohnya untuk hari Senin, kalian pakaiannya itu putih abu plus jas alma mater. Karena biasanya kalau nanti kalian sudah KPM-nya tatap muka, kalian itu upacara ya, Senin upacara. Ini nanti kalau upacara itu berarti harus pakai topi ya. Nah itu harus lengkap ya atributnya. Nah ini yang laki-laki harus lengkap. Jadi celana ya ibu, dari atas dulu. Dari atas dulu, bajunya nanti itu kalau dibuka jasnya itu kan ada apa namanya, ada lokasi, pokoknya ada atributnya ya. Itu nanti diberikan dari sekolah, kalian tinggal pasang. Itu atributnya harus lengkap. Ada lokasi, ada kelas, terus ada logo OSIS ya, itu harus lengkap. Terus itu ada pakai dasi. Kalau kalian upacara hari Senin harus pakai topi ya, harus pakai topi. Terus untuk bawahannya laki-laki itu jangan jangan dijadikan celana pensil. Jadi yang bawahnya kecil itu jangan. Pakai celana yang standar dari sekolah. Terus untuk perempuannya sama, putih ya, atasannya putih, lengkap dengan atributnya, ada dasi, nanti juga ada topi yang untuk perempuan. Terus itu ada alma mater. Yang perempuan itu jangan atasannya itu jangan ngatung. Jadi jangan dipermak ya, jangan dipermak, karena ada beberapa anak yang dipermak karena mungkin kebesaran. Bajunya agak kebesaran, terus mereka permak jadi ngatung. Jangan sampai berpakaiannya ngatung. Terus bawahannya jangan pakai yang sepan, jadi pakai rempel ya. Kalau kalian beli di luar ya, itu jangan yang sepan, nggak boleh yang sepan, jadi harus yang rempel roknya. Nah ini untuk hari Selasa ya. Hari Selasa, kalau yang tahun kemarin itu hari Selasa minggu ke-1 dan ke-3 itu kalian pakai kotak-kotak. Ini nanti dapat dari sekolah ya. Itu juga atasannya sama, nanti ada atribut yang harus dipasang, ada dasinya
Sama juga untuk laki-laki, perempuan jangan ngatung ya, atasannya jangan ngatung. Kalau yang laki-laki jangan pakai yang pensil ya, jangan dipermak jadi pensil celananya. Terus nanti kalau ketahuan pakai celana pensil sudah diperingatkan 1-2 kali dan kalian masih tetap, itu nanti akan digunting ya. Enggak ibu yang gunting, paling ibu ngasih gunting, suruh gunting sendiri, dan ibu akan konfirmasi. Biasanya kalau ibu akan konfirmasi ke orang tuanya, itu celananya misalnya atau roknya digunting oleh anaknya ya, bukan sama ibu cuma ngasih ngasih gunting, ngasih pinjam gunting, karena sudah diperingatkan 1 atau 2 kali ya. Lanjut. Nah ini untuk perempuannya. Nah itu kan ya kelihatan ya untuk perempuannya ya, bajunya yang atasnya itu ke bawah ya, jangan sampai ngatung di pinggang bajunya atasannya. Sama itu bawahannya juga, roknya rok rempel ya, dan bawahan roknya itu juga jangan di atas mata kaki, karena ada yang pakai rok itu di atas mata kaki. Lanjut. Nah ini untuk hari Selasa minggu kedua dan minggu keempat. Ini juga nanti akan dikasih oleh sekolah. Biasanya yang tahun lalu itu batik itu pada besar-besar. Tapi kalau menurut ibu besar itu kebesaran dikit itu nggak apa-apa ya, karena nanti ini dipakainya 3 tahun. Susah nanti kalau kalian mau pesan lagi ya, karena ini kan cuma ada di kita, di luaran sana nggak ada. Jadi mending kalau ibu sarankan kalau pesan ke Bu Rifka itu yang agak gedean dikit, karena ini nanti akan dipakai selama 3 tahun. Nah ini yang laki-lakinya, bawahannya kalau batik ini bawahannya celana hitam, celana kain hitam. Nah ini untuk perempuannya, paling nanti kalian tinggal beli kerudungnya karena kerudungnya nggak dikasih dari sekolah ya. Lanjut ya. Nah ini untuk hari Rabu. Jadi hari Rabu itu kalian memakai baju praktek. Untuk yang multimedia, jurusan multimedia itu bajunya warna biru. Nah di sini itu bajunya lengan pendek ya. Jadi nanti kalian yang perempuan itu sediakan manset hitam, kerudungnya hitam. Kalau roknya mah dari sini ya hitam. Ya, kalau rok hitamnya nanti ada dikasih dari sekolah. Kalian cuma menyediakan manset buat dalemannya, karena itu lengannya lengan pendek. Kerudung tadi bisa bisa sama yang hari Selasa. Nah ini untuk RPL, rekayasa perangkat lunak, itu bajunya warna hijau, sama bawahannya hitam. Kalau perempuan ya rok hitam yang kayak tadi pas hari Selasa untuk batik. Lanjut. Nah untuk kamis itu kalian memakai pakaian pramuka. Nah untuk pakaian pramuka itu tidak termasuk ke seragam yang dikasih dari sekolah. Jadi nanti kalian cari sendiri atau beli sendiri di luar ya, karena sekolah tidak menyediakan. Bisa disesuaikan ya untuk pramukanya ini untuk laki-lakinya, terus untuk perempuannya. Nah seperti itu untuk pramuka ya, lengkap juga kalau hari Kamis pramuka itu harus lengkap. Lanjut Pak Yusuf. Nah ini seragam hari Jumat, koko ya, bawahannya hitam. Ini nanti akan dikasih oleh sekolah, pas sudah sekolah. Oke, ini untuk laki-lakinya bawahannya hitam, untuk perempuannya sama. Nah bawahannya hitam, kerudungnya hitam. Nah terus ini baju olahraga. Baju olahraga ini khusus dipakai saat jam pelajaran olahraga. Jadi semisal kalian mungkin jam nanti ya, kalau pas KPM-nya sudah tatap muka, kalian ada jam olahraga setelah istirahat pertama, itu kalian memakainya juga setelah istirahat pertama. Nggak diperbolehkan dari jam ke-1 atau dari pagi kalian sudah memakai kaos olahraga. Jadi dipakainya saat jam olahraga saja. Nanti kalau semisal jam olahraganya sudah selesai, itu pun kalian harus ganti baju lagi ya. Itu ya, ini khusus olahraga.
Ya, untuk baju seragam seperti itu ya. Jadi Senin putih abu plus alma mater, Selasa itu ada kotak-kotak, Selasa minggu pertama, minggu ketiga, terus nanti ada batik di Selasa minggu kedua, minggu keempat, Rabu prakerin tadi untuk yang RPL, iya praktek. Iya, baju praktek itu untuk yang RPL warnanya hijau, untuk yang MM warnanya biru. Terus Kamis pramuka lengkap, Jumat baju koko ya. Yang perlu Ibu tegaskan di sini masalah baju karena di lapangannya sering Ibu jumpai anak-anak itu yang laki-laki itu memakai celana pensil ya. Jadi bentuknya pensil, ke bawahnya kecil ya. Nah, itu tidak diperbolehkan di SMK Mahaputra. Jadi harus memakai celana yang standar. Ya, terus untuk yang perempuan di SMK Mahaputra juga tidak diperbolehkan memakai rok sepan. Jadi roknya harus rempel. Ya. Nah, terus untuk sepatu sama kaos kaki wajib putih panjang ya. Yang perempuan jangan sampai pakai kaos kaki yang semata kaki. Jadi harus panjang. Warna putih. Untuk sepatunya hitam. Hitam mendominasi lah ya, warna hitam ya. Meskipun nggak hitam full tapi hitamnya lebih mendominasi. Terus aturan yang lain di SMK Mahaputra, anak laki-laki itu rambut harus pendek. Rambutnya harus pendek. Ya, harus pendek, rapih ya, nggak boleh yang depan, rambut yang ke depan itu nggak boleh sampai ke alis, nggak boleh lewatin alis. Jadi anak yang laki-laki kalau yang sekarang rambutnya masih pendek, besok kan akan ke sekolah ya, saat ngumpulkan laporan itu rambutnya dipotong dulu, harus pendek dan rapih, ya. Di SMK Mahaputra juga dilarang merokok ya, dilarang merokok, minum dan sebagainya. Terus untuk perempuan di SMK Mahaputra dilarang pakai make up yang berlebihan ya. Jadi jangan sampai kalian datang ke sekolah nanti saat KPM-nya sudah tatap muka, kalian pakai halis, pakai eyeshadow, pakai gitu-gitu, pakai lipstick gitu, nggak usah ya. Sayang nanti kalau kalian pakai ketahuan kan nanti kalau pas KPM-nya sudah tatap muka pasti di depan pintu gerbang itu ada yang jaga. Itu kalau kalian pakai itu langsung suruh dihapus pakai tisu basah atau suruh cuci muka. Sayang nanti kalian pakai make up itu cuma dari rumah sampai ke pintu gerbang. Jadi ibu nggak ngelarang ya, yang perempuan-perempuan itu punya. Itu wajar ya, namanya anak cewek pengen make up gitu ya, apalagi kalian sudah dewasa ya. Ibu nggak ngelarang, tapi sok dipakainya kalau kalian pergi main. Selama kalian ke sekolah itu jangan dipakai, dan jangan pernah berani-berani bawa make up ke sekolah, karena nanti kalau ketahuan itu akan diminta ya, disita dan boleh diambilnya nanti saat kalian mau lulus ya, sudah kadaluarsa ya. Nah itu terus di SMK Mahaputra juga dibiasakan untuk menjaga kebersihan. Kalau kalian datang ke SMK Mahaputra, kalian bisa lihat di SMK Mahaputra itu tidak ada sampah yang berserakan ya, sampah misalnya plastik gitu-gitu. Karena kita biasakan 1 meter ke depan, 1 meter ke belakang, 1 meter ke samping kanan, 1 meter ke samping kiri, itu menjadi tanggung jawab anak yang ada di situ. Jadi semisal kalian lagi duduk dan kalian melihat ada sampah di samping kalian, jarak 1 meter itu sudah menjadi kewajiban kalian untuk memungutnya dan menaruhnya di tong sampah. Meskipun itu bukan sampah kalian yang membuang. Ya. Terus di SMK Mahaputra itu juga dilarang mencoret-coret. Jadi nanti kalau kalian datang ke SMK, KBM-nya sudah tatap muka, kalian akan melihat di meja atau di kursi di SMK Mahaputra itu bersih. Tidak ada coretan pulpen atau tip X.
Ya, karena di SMK Mahaputra itu aturannya tidak boleh mencoret-coret fasilitas yang ada di SMK. Meskipun itu tempat duduk yang ada di luar ya, tempat duduk yang ada di taman atau tempat duduk yang ada di depan kelas. Ya, jadi dilarang bagi kalian ya, anak-anakku, dilarang untuk membawa tip-ek ke sekolah. Karena nanti kalau ketahuan kalian membawa tip-ek ke sekolah, itu pun akan diminta, akan disita. Nanti dikembalikannya kalau kalian lulus. Kalau kalian minta ke ibu baru dikembalikan. Ya, jadi nggak perlu kalian beli tip-ek karena nggak akan boleh dibawa ke sekolah. Ya. Nah, selanjutnya SMK Mahaputra itu merupakan sekolah adiwiyata. Nanti setelah ibu ada yang menjelaskan tentang sekolah adiwiyata. Ibu sedikit ya. Nah, karena SMK kita, sekolah kita sudah menjadi sekolah adiwiyata, jadi nanti pada saat kalian itu KBM-nya sudah tatap muka, kalian diharapkan membawa botol minum sendiri. Ya, jadi kalian bawa botol minum, bawa makan ditempatin di tempat makan gitu ya, biar meminimalisir sampah plastik. Ya, meskipun di sini ada kantin, tapi yang sudah itu anak-anak itu bawa bekal makan sendiri, bawa bekal minum sendiri. Karena juga nanti kalau sudah tatap muka kalian pulangnya sore. Ya. Ya, dari Ibu cukup sekian ya untuk pengenalan tata tertib SMK, tata tertib sekolah. Nanti kalau ini bisa ditanyakan ke Ibu kalau misalnya nanti kalian ketemu sama Ibu. Ya sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.